Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Asi maroham dia wali Jehovah, ai hagugutad doau. Pola do lotop mataku binahen niha arsahon, maras do rohaku dohot dagiku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, persoalan kehidupan atau penderitaan berat yang dialami oleh setiap orang pasti akan berdampak pada seluruh kondisi diri manusia itu sendiri, baik pikirannya, jiwanya, dan tubuhnya. Sama seperti yang dialami oleh Daud ketika bergumul dalam menghadapi musuh-musuhnya, yang dalam nas kita hari ini penderitaannya digambarkan begitu menyesakkan. Jiwa dan tubuhnya merana. Sikap dan respon dari Daud dalam menghadapi pergumulannya yang patut kita teladani ketika kita mengalami persoalan hidup adalah yang pertama, kejujuran kepada Tuhan. Daud tidak ragu untuk menyampaikan perasaan batinnya kepada Tuhan. Dia dengan terbuka memohon belas kasihan dan mengungkapkan penderitaannya secara jujur. Satu sikap yang menjadi layak kita teladani, yang meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati kita, terutama saat kita merasa terbeban. Jangan pernah melampiaskan rasa duka, rasa kecewa kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Menyerahkannya kepada Tuhan dengan doa mohon belas kasihan adalah cara yang terbaik. Maka perlu kita tanya kepada diri kita, apakah selama ini cara kita merespon persoalan hidup sudah benar dengan membawa beban hati kepada Tuhan dengan kejujuran seperti Daud? Firman Tuhan mengajarkan seharusnya demikian. Tuhanlah tempat pengaduan terbaik kita. Yang kedua sahabatku semua, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa sakit hati dan penderitaan batin sangat berdampak pada kesehatan fisik kita. Perasaan sesak, sakit hati, dan kesedihan dapat membuat seseorang lelah secara fisik. Maka membiarkannya berlama-lama dalam pikiran kita akan semakin membuat kita kehilangan daya tahan, bahkan kehilangan produktivitas tubuh. Bisa jadi kita akan dikuasai oleh kemalasan sampai keputusasaan. Maka apa yang dilakukan Daud dengan mengadukannya kepada Tuhan adalah juga bukti pengakuan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Tidak hanya pada roh kita, tetapi juga pada kesejahteraan tubuh kita. Kita harus menyadari hal itu, bahwa Tuhan peduli pada seluruh aspek hidup kita, termasuk rasa sakit dan penderitaan tubuh kita oleh karena penderitaan batin yang mungkin kita alami. Dan yang ketiga sahabatku semua, firman Tuhan meyakinkan kita bahwa belas kasih Tuhan pasti akan selalu menguatkan kita jika kita datang mengakui kelemahan kita serta menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepadanya. Dalam keadaan kita yang lemah dan tidak berdaya, kasih Tuhan mampu memberikan penghiburan dan kekuatan. Tidak ada penderitaan yang terlalu besar untuk dipulihkan oleh Tuhan Allah, asalkan kita mau datang, berdoa, dan memohon belas kasihannya dengan penuh keyakinan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.